Pemirsa, kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung berhasil ditemukan. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di bagian ekor pesawat. Media Pak, nggak ada di belakang Pak. Tim SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 yang ditemukan di Desa Tompu Bolu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam ditemukan oleh tim khusus pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kotak hitam ditemukan terdiri dari dua bagian penting, yaitu flight data recorder dan cockpit voice recorder, yang selama ini menjadi fokus utama pencarian karena berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, yang dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sore malam kita dorong lagi pagi 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan mohon maaf korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Adi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menerima kantong jenazah yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Beberapa barang pribadi yang ditemukan dalam pencarian juga diserahkan ke petugas untuk diidentifikasi. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel kembali menerima kantong jenazah dari Basarnas yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500. Kantong jenazah diserahkan langsung pihak Basarnas ke tim DVI di pos mortem yang berada di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Rabu malam. Selain bagian tubuh, Basarnas juga menyerahkan barang pribadi milik korban yang berhasil ditemukan di lokasi pencarian jatuhnya pesawat ATR 42500. Setelah menerima kantong jenazah dan sejumlah barang pribadi milik korban, tim DVI Bidokes Polda Sulsel kemudian membawanya ke pos mortem untuk dilakukan identifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kelima proses pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban ditemukan di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di hari kelima proses pencarian. Korban ditemukan pada Rabu siang di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tak jauh dari penemuan black box dan jenazah pramugari Florencia Lolita. Namun kondisi korban yang ditemukan berupa bagian tubuh yang tidak utuh dan masih dalam proses evakuasi ke posko terdekat. Pihak Basarnas memastikan akan terus melakukan modifikasi cuaca di sekitar area Gunung Bulu Saraung guna memperlancar proses pencarian dan evakuasi. Informasi yang saya dapat lebih condong itu berupa body part. Itu di sekitar mana, Jenderal? Di Sudah bawah disentuh jurang Jenderal atau atau gimana? masih dalam Ditemukan? Di jurang atau posisinya gimana? ya? Semua hampir pelaksanaan operasi ini ada di tebing dan jurang. Lokasinya tidak jauh dari sektor 1-4 dan kita juga melakukan upaya penyisiran di sektor 2 dan 3. Operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ini akan terus dilanjutkan secara maksimal dengan evaluasi operasi dijadwalkan di hari ke-7 pencarian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Penangkapan dua terduga pelaku begal sadis di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu berlangsung dramatis. Ya, di polisi harus bergulat dengan pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Petugas kepolisian bergulat dengan seorang terduga pelaku pencurian dengan kekerasan di Desa Balai Butar, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Saat polisi melakukan penggerebekan, salah seorang terduga pelaku berusaha kabur dan melawan petugas. Polisi mengamankan seorang pelaku lain yang bersembunyi di dalam rumah. Pelaku kerap beraksi di wilayah kota Lubuk Linggau. Sasaran kejahatan pelaku yakni perempuan dengan modus berkenalan di media sosial, lalu diajak bertemu. Dalam melakukan aksinya, pelaku tidak segan menganiaya korban. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan 5 unit sepeda motor hasil curian dari berbagai jenis. Seorang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini ditangani Polsek Lubuk Linggau Utara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Setelah puluhan kali beraksi, spesialis curanmor di Kota Medan akhirnya berhasil ditangkap. Penangkapan terjadi setelah kaki pelaku ditembak oleh polisi di pinggir jalan di Desa Payageli, Sunggal, Deli Serdang. Inilah video rekaman CCTV detik-detik dua orang tersangka curanmor saat beraksi mencuri sepeda motor. Mereka beraksi di salah satu parkiran di kawasan Medan Timur, Sumatera Utara. Atas dasar laporan kepolisian, unit Reskrim Polsek Sunggal langsung melakukan penyelidikan terhadap kedua pelaku. Keduanya pun berhasil diidentifikasi dan ditangkap di pinggir jalan di Desa Payageli, Sunggal, Deli Serdang. Pelaku sudah beraksi sebanyak 23 kali di beberapa wilayah di Medan Timur, Deli Tua, dan Sunggal. Dan ini juga sudah banyak dilakukan di wilayah Polrestabes Medan. Yang ada TKP di tempat kita, ada satu yang sudah kita tangkap. Kemudian di Medan Timur ada 17 LP yang sudah dilaporkan dan sudah ditunjukkan tersangkanya dan lengkap dengan alat bukti. Kemudian di Polsek Deli Tua ada 5. Jadi mudah-mudahan kami mohon doa juga untuk semuanya agar ini nanti segera terungkap semua dan kita. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, maling motor beraksi di sebuah kos-kosan di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang dengan mudah masuk ke dalam kos-kosan dan menggasak satu motor. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Nusa Dua, Cimanggis, Depok. Pelaku yang berjumlah 2 orang gasak 1 unit sepeda motor di dalam kos-kosan. Pelaku dengan mudah masuk ke dalam kos-kosan karena pintu pagar tak dikunci. Korban yang merupakan penghuni kos-kosan baru mengetahui motornya hilang setelah pagi harinya ingin berangkat kerja. Menurut keterangan penjaga kos, kejadian ini merupakan kali kedua yang terjadi di kos-kosan ini. Ceritanya tuh dia tuh langsung masuk aja ya, langsung ke gerbang gitu, kayak langsung ambil aja gitu motornya. Itu yang hilang berapa sih Kak motornya? Berapa itu? Satu. Iya. Nah, itu pelaku berapa orang Kak? Pelaku 2 orang. Pelaku 2 orang. Iya. Dia emang pintu pagar itu tidak terkunci saat itu? Enggak kunci saat itu. Tapi kita ngeliatnya dari CCTV. Pokoknya kan kayak yang dari temennya yang sewa kamar aja gitu. Warga dihimbau untuk lebih waspada dan selalu memastikan pagar terkunci rapat serta mengunci ganda kendaraan meski berada di rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan ke informasi berikutnya. Pemirsa, Polsek Cibatu, Garut, Jawa Barat menggagalkan 2 warga yang diduga menjadi korban perdagangan orang, di mana keduanya ini akan dipekerjakan sebagai pemandu lagu. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata penyalur tenaga kerja itu tidak memiliki dokumen resmi dan sudah 4 kali memberangkatkan para tenaga kerja. Inilah video amatir saat pihak kepolisian Polsek Cibatu, Garut mendatangi lokasi penampungan para pencari kerja di kawasan Cibatu usai menerima laporan melalui layanan Taros terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kejadian berawal saat seorang warga asal Sumedang bernama Elvira berkenalan dengan Eri Carlina dari info lowongan pekerjaan yang memberitahunya ada lowongan pekerjaan di Jakarta di sebuah tempat karaoke hingga akhirnya dikenalkan dengan Winda. Namun saat bertemu secara langsung, apa yang telah dijanjikan tidak sesuai. Yang awalnya akan diperkerjakan di Jakarta berubah menjadi ke Kalimantan. Kecurigaan tindak pidana TPPO dan kami mengamankan 2 orang yang akan diberangkatkan nanti malam berikut penyalur tenaga kerjanya yang tidak memiliki izin resmi untuk penyaluran tenaga kerja. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata penyalur tenaga kerja itu tidak memiliki dokumen resmi dan sudah 4 kali memberangkatkan para tenaga kerja. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan kereta dan mobil di perlintasan kereta tanpa palang pintu di tebing tinggi Sumatera Utara. Peristiwa ini mengakibatkan 7 penumpang yang berada di dalam mobil tewas di lokasi. Kecelakaan antara kereta api dengan mobil terjadi di perlintasan tanpa palang di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Rabu malam. Peristiwa berawal saat mobil minibus melintasi perlintasan kereta tanpa palang dari arah Sesi Giling. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta api datang dari arah Rantau menuju Kota Tebing Tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga mobil minibus terseret sejauh 300 meter. Peristiwa ini mengakibatkan 7 orang penumpang yang berada di dalam mobil tewas seketika, sementara 1 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Menurut saksi mata yang berada di lokasi, diduga sopir tidak fokus saat melintas di perlintasan kereta hingga tidak menyadari kedatangan kereta. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus tercebur ke dalam saluran air di Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam. Diduga kecelakaan terjadi lantaran minimnya lampu penerangan jalan di sekitar lokasi hingga sopir tak dapat melihat jalan. Sebuah minibus tercebur ke dalam saluran air yang berada di ruas Jalan Peternakan Raya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam.
Kecelakaan bermula ketika minibus yang ditumpangi satu orang melaju dari arah Kapuk menuju Tubagus Angke dalam kecepatan sedang. Minimnya lampu penerangan di lokasi diduga membuat sopir tidak dapat melihat kondisi jalan dengan jelas hingga akhirnya mobil tercebur ke dalam sungai. Petugas darat yang berada di lokasi dengan cepat mengevakuasi minibus tersebut dari saluran air ke daratan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden kecelakaan ini, namun kondisi mobil mengalami ringsek pada bagian sebelah kiri. Dari Jakarta, Rizky Fahluvi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menerima kantong jenazah yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Beberapa barang pribadi yang ditemukan dalam pencarian juga diserahkan ke petugas untuk diidentifikasi. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel kembali menerima kantong jenazah dari Basarnas yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500. Kantong jenazah diserahkan langsung pihak Basarnas ke tim DVI di pos mortem yang berada di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Rabu malam. Selain bagian tubuh, Basarnas juga menyerahkan barang pribadi milik korban yang berhasil ditemukan di lokasi pencarian jatuhnya pesawat ATR 42500. Setelah menerima kantong jenazah dan sejumlah barang pribadi milik korban, tim DVI Bidokes Polda Sulsel kemudian membawanya ke pos mortem untuk dilakukan identifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kelima proses pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban ditemukan di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di hari kelima proses pencarian. Korban ditemukan pada Rabu siang di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tak jauh dari penemuan black box dan jenazah pramugari Florencia Lolita. Namun kondisi korban yang ditemukan berupa bagian tubuh yang tidak utuh dan masih dalam proses evakuasi ke posko terdekat. Pihak Basarnas memastikan akan terus melakukan modifikasi cuaca di sekitar area Gunung Bulu Saraung guna memperlancar proses pencarian dan evakuasi. Informasi yang saya dapat lebih condong itu berupa body part. Itu di sekitar mana, Jenderal? Di sudah disentuh jurang atau gimana? masih dalam Di jurang posisinya ya? Semua hampir pelaksanaan operasi ini ada di tebing dan jurang. Lokasinya tidak jauh dari sektor 1-4 dan kita juga melakukan upaya penyisiran di sektor 2 dan 3. Operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ini akan terus dilanjutkan secara maksimal dengan evaluasi operasi dijadwalkan di hari ke-7 pencarian.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung berhasil ditemukan. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di bagian ekor pesawat. Media Pak, nggak ada di belakang Pak. Tim SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 yang ditemukan di Desa Tompu Bolu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam ditemukan oleh tim khusus pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kotak hitam ditemukan terdiri dari dua bagian penting, yaitu flight data recorder dan cockpit voice recorder, yang selama ini menjadi fokus utama pencarian karena berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, yang dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu. Kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada bermalam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah taksi swasta di Sidoarjo, Jawa Timur terguling setelah menabrak trotoar di Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung sopir dan juga penumpang selamat dan dibantu warga keluar dari mobil. Inilah kondisi taksi yang terguling di Jalan Protokol, kawasan Jalan Gajah Mada, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga sopir taksi mengantuk hingga menabrak trotoar dan membuat mobil terguling di tengah jalan. Pengemudi dan 1 orang penumpang mencoba keluar dari taksi yang terguling. Keduanya berhasil keluar setelah ditolong oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Penumpangnya nggak tahu, Mas. Itu tadi apa? Nabrak trotoar atau gimana? Trotoar. Trotoar itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, selamat ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kurang dekat samanya tadi. Oh. Sementara anggota Satlantas Polresta Sidoarjo dibantu petugas Dinas Perhubungan langsung mengatur lalu lintas sekitar lokasi kejadian. Untuk menghindari kemacetan arus, tim derek dari Dishub Sidoarjo didatangkan ke lokasi kejadian untuk menarik bangkai kendaraan usai kecelakaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat mengantuk saat berkendara, seorang pengendara sepeda motor menabrak gerobak pedagang di pinggir jalan di Depok, Jawa Barat. Akibatnya gerobak hancur, penjualnya mengalami luka serius. Gerobaknya, Bos, tabrak, Bos. Bos. Sepeda motor ini diduga kehilangan kendali dan langsung menghantam gerobak pedagang yang berada di tepi jalan di Jalan Masjid Nurul Huda, Sukmajaya, Depok. Akibat tuburukan tersebut, gerobak mengalami rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Sementara karyawan pedagang mengalami luka serius di kaki. Sementara pengendara motor mengalami luka di bagian tangan dan kaki akibat terpelanting. Lihat gerobak berantakan sama orang udah banyak di sini, terus saya tanyain karyawan saya udah dibawa ke rumah sakit Bunda Alia. Jadi kalau kronologis awalnya itu saya nggak tahu, emang saya nggak ada di lokasi gitu. Cuman alhamdulillah nggak ada korban, dua-duanya udah pulang dari rumah sakit. Cuman ya bisa dikatakan luka-luka ringan lah, nggak terlalu ini gitu. Karyawan saya 17 jahitan. Tapi alhamdulillah udah ini juga, udah dieksekusi, udah dijahit. Akibat insiden ini,
Pemilik gerobak mengalami kerugian 5 juta rupiah. Selain itu, aktivitas berjualan terpaksa terhenti sementara karena gerobak rusak parah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tertangkap basah oleh pemilik warung mencuri sejumlah bungkus rokok di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Setelah mengakui perbuatannya, pelaku lalu kembalikan barang-barang yang dicurinya. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sejumlah bungkus rokok di sebuah warung di pinggir Jalan Jalinsum, Hadundung, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Memanfaatkan kondisi warung yang sedang ditinggal sementara oleh pemiliknya, pelaku membawa kabur 5 bungkus rokok. Namun aksi pelaku rupanya dipergoki pemilik warung yang curiga gerak-gerik pelaku. Setelah pemilik warung memeriksa rekaman kamera CCTV, pelaku pun mengakui perbuatannya. Menurut pemilik warung, pencurian terjadi saat dirinya sedang ke toilet. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melaksanakan aksinya. Tahuannya saat saya keluar dari kamar mandi, ada melihat bayangan, terus saya langsung pergi ke kios saya ke depan, dan dia pura-pura ingin membeli sesuatu. Jadi pada saat itu belum tahu bang kalau beliau ngambil rokok ini bang? Kalau pada saat itu saya memang sudah curiga bang, cuman saya belum bisa pastikan kalau dia itu mengambil 5 bungkus rokok kan begitu. Nah setelah saya cek CCTV, barulah dia mengaku dikembalikannya rokok sempurna besar 5 bungkus itu, barulah dia melarikan diri. Setelah mengakui perbuatannya, pelaku lalu kembalikan barang-barang yang dicurinya. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian di Kabupaten Lampung Timur, Lampung nekat membobol sebuah kios tepat di seberang markas polisi. Pelaku bahkan menitipkan barang curiannya di mobil ambulans kantor kecamatan untuk dibawa pulang. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pelaku pencurian di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Pelaku dengan santainya nekat membobol sebuah kios di pagi hari, tepat di seberang markas polisi, dan berhasil menggasak sebuah mesin pres minuman dan blender. Tidak hanya itu, usai mencuri, pelaku juga menitipkan barang curiannya ke mobil ambulans milik kantor kecamatan untuk dibawa pulang. Tersangka ini melihat warung milik korban itu masih dalam keadaan tertutup. Kemudian terdapat alat pres minuman dan blender, kemudian diambil oleh tersangka dengan cara dari luar diangkat ke atas, kemudian ada bagian bawah dari toko itu yang dirusak untuk mengambil blender tersebut. Nggak kepikir, cuman ya bingung saya. Intinya saya pengen tadi jualan. Iya benar, buat saya sendiri, buat jualan di rumah. Aku pengen beli, belum ada duit melihat barang itu. Pelaku yang merupakan residivis curanmor ini kembali harus mendekam di penjara dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan. Sekelompok massa menggelar unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mereka mendesak Kejaksaan Agung segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara dan mandek di tahap penyelidikan. Berbekal spanduk dan pengeras suara, puluhan massa dari Badan Peneliti Independen dan Pengawas Anggaran Rabu siang menggeruduk gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian ini menuntut Kejagung segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang merugikan negara. Sejumlah kasus yang disorot antara lain dugaan korupsi pengadaan tanaman bonsai di Kepulauan Riau, tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu, serta dugaan permainan seleksi jabatan eselon 2 di Kabupaten Serang. Massa juga mendesak pengusutan dugaan penyerobotan tanah adat di Kota Padang, Sumatera Barat.
bersurat 3 kali ke Kejaksaan Agung, tidak dibalas. Kami datangi ke Kejaksaan Tinggi Daerah, tidak ada respon. Jadi bagaimana untuk penegakan hukum di daerah bisa jalan? Jadi, kalau jaksa di daerah tidak, apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung bahwa korupsi di daerah pasti ada, tidak mau bekerja gitu. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat mendesak KPK mengusut dugaan jaringan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Desakan ini muncul menyusul dugaan praktik korupsi yang dinilai terstruktur dan juga merugikan keuangan negara. Dengan orang yang sangat tidak sedikit juga kawan dipujuk daripada pihak-pihak yang desakan itu disampaikan Forum Rakyat Nusantara dalam pernyataannya pada publik. Mereka menilai sektor keuangan negara merupakan bidang strategis yang harus diawasi ketat oleh aparat penegak hukum. Sejumlah dugaan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak disebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya jejaring perlindungan di dalam struktur birokrasi. Oleh karena itu, pemirsa, KPK didesak bertindak tegas dan juga transparan untuk mengungkapkan jaringan korupsi secara menyeluruh. 1, 2, 3. Negara. Hari ini kami sedang memasukkan laporan di Humas. Alhamdulillah laporan kita diterima dan kami selanjutnya diminta untuk melengkapi data-data pendukung. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebuah pohon besar tumbang dan menutup badan jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini sempat mengganggu arus lalu lintas dan membuat warga yang melintas panik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barusan terjadi di perempatan Botolempangan, Usman Japar, Amanagappa. Pohon tumbang melintang di Jalan Bonto Lempangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Kota Makassar. Pohon tumbang menutup seluruh badan jalan hingga membuat kemacetan. Sejumlah pengendara pun terpaksa memutar balik, sementara warga sekitar yang panik berupaya mengamankan lokasi guna memastikan tidak ada korban tertimpa pohon. Petugas yang menerima laporan pun datang ke lokasi untuk membersihkan reruntuhan pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah runtuhan pohon berhasil dibersihkan, arus lalu lintas kembali normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, A-News melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk juga terjadi di sejumlah wilayah. Di Situbondo, Jawa Timur, angin puting beliung mengakibatkan sejumlah kios pasar dan puluhan rumah warga rusak. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Sejumlah atap kios pasar Besuki rusak usai diterjang angin puting beliung. Sedikitnya 6 kios dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat atap yang ambruk. Para pedagang bersama warga bergotong royong memperbaiki kios seadanya agar aktivitas berjualan tidak terhenti. Tak hanya pasar, angin puting beliung juga merusak permukiman warga. Sebanyak 21 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Anginnya emang kencang atau gimana? Kencang mas, kayak puting beliung gitu. Ini kena yang paling parah di sini. Berapa lama anginnya mas? Sekitaran setengah jaman. Yang rusak? Gitulah, ya. Ada berapa kios yang rusak? Yang kios berapa kios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kios. Oh, kejadian. Cuaca buruk juga melanda di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut hingga menyebabkan pohon tumbang. Saat kejadian, mobil ambulans yang tengah membawa pasien pulang usai menjalani perawatan di rumah sakit. Saat di lokasi, sebuah pohon tumbang usai diterpa hujan dan angin kencang hingga menimpa ambulans. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat terganggu lantaran pohon menutupi badan jalan. Dari Situbondo, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan, A-News melaporkan.
Pemirsa, seorang kepala desa di Sragen, Jawa Tengah menjadi perhatian publik setelah videonya terpeleset dan juga terguling di jalan berlumpur viral di media sosial. Hal ini terjadi akibat jalan di desanya yang mengalami kerusakan parah. Dalam rekaman warga, Kepala Desa Ngepringan, Sunarso terlihat mengenakan pakaian dinas lengkap saat terjatuh di kubangan lumpur yang menyerupai sawah. Sunarso menegaskan, kejadian tersebut tidak direkayasa atau dirancang sebagai bentuk protes, melainkan terjadi secara spontan saat dirinya hendak berangkat bekerja. Kursi jalan melalui Ngepringan sudah rusak selama bertahun-tahun dan terakhir ditangani sekitar 5 tahun lalu. Ruas jalan tersebut merupakan akses utama warga menuju pasar, sekolah, rumah sakit, hingga pusat pemerintahan kabupaten dan berstatus sebagai jalan kabupaten. Jalan yang rusak mencapai sekitar 7 km, kerap menyebabkan kecelakaan dan tidak dapat dilalui ketika hujan mengguyur. Ini atasnya dulu di aspal, cuman sejak 2019 itu udah mulai rusak parah, bahkan ya seperti ini keadaannya. Ini tambal sulam ini dari warga masyarakat, kalau panen tebu itu swadaya, ngumpulin biaya gitu untuk beli uruk ini. Ruas jalan Bagong Melale sepanjang 3,8 km sudah direncanakan dibangun pada tahun 2025 lalu. Namun rencana tersebut dibatalkan karena terkena refocusing anggaran. Dari hal tersebut tentu saja kami nanti juga akan mengusulkan kembali, yaitu melalui sumber-sumber anggaran APBD berikutnya, termasuk juga akan kami usulkan dari sumber-sumber anggaran lainnya. Dalam waktu dekat, material urukan pasir batu akan diturunkan ke lokasi sebagai langkah darurat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir yang merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga hari kelima masih belum surut. Warga terdampak mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu hingga diare. Ketinggian air banjir merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih mencapai antara 50 cm hingga 1 meter. Di Kabupaten Pekalongan, ribuan rumah di 4 kecamatan masih terendam banjir. Sementara di kota Pekalongan, banjir masih terjadi di 3 kecamatan. Jumlah pengungsi di kota Pekalongan tercatat sekitar 2.200 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sekitar 350 jiwa. Kondisi di lokasi pengungsian terlihat memprihatinkan. Pengungsi tidur berdesakan dengan alas tidur seadanya dan sebagian diantaranya terpaksa tidur di teras. Banjir yang merendam hingga hari kelima membuat warga terutama anak-anak dan lansia mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, serta diare. Kurangnya terserang makan, sabun mandi, sabun nyuci, sabun nyuci ya pun apa? Ada mandi betul lah. Juga untuk obat perbatan itu sopel untuk kaki. Kaki mulai gatal berarti ya? Ya, lecet kaki Pak. Sejumlah bantuan logistik telah disalurkan kepada warga di pengungsian termasuk dari Bayangkari, Kabupaten Pekalongan. Tentunya kehadiran Bayangkari sini sudah dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak banjir. Kami memberikan beberapa bentuk berupa makanan dan minuman. Mungkin tidak seberapa, tapi kami harapkan juga bisa bermanfaat. Warga berharap banjir segera surut dan bantuan logistik serta layanan kesehatan dapat segera ditingkatkan, terutama untuk bayi, anak-anak, dan lansia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, A-News melaporkan. Memasuki hari ke-11, puluhan desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih juga terendam banjir. Ya, siapa? Pemirsa, beginilah kondisi warga Dukuh Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati yang masih terendam banjir hingga hari ke-11. Walau sudah berangsur surut, masyarakat masih menggunakan perahu untuk beraktivitas karena di beberapa titik lokasi ketinggian air masih mencapai 1 meter. Sebelumnya banjir melanda 12 kecamatan di Pati, Jawa Tengah. Kini banjir berangsur surut, menyisakan 7 kecamatan dengan 60 di desa yang masih terdampak banjir.
memantau ini keadaan sekitar. Pemirsa, tak hanya peras jabatan perangkat desa, KPK juga tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini dikonfirmasi Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. KPK menerangkan penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam 2 perkara sekaligus agar persidangan dapat digabung. Dalam kasus DJKA, Sudewo diduga menerima aliran dana berupa komitmen fee. Aliran dana tersebut diduga diterima saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR. Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus. Jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah. Bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya begitu. Jadi sekaligus. KPK mengungkap cara penyimpanan uang hasil pemerasan pengisian jabatan perangkat desa yang dilakukan Bupati Pati Sudewo. KPK menyebut uang hasil pemerasan itu disimpan di dalam karung oleh para pegepul sebelum diserahkan ke Sudewo. Uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu berangkat. Dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang gitu sih. Pemirsa, pemerintah memulai pembangunan 8 jembatan permanen serta penanganan 30 titik longsor di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan juga tanah longsor khususnya di wilayah Aceh. Pembangunan 8 jembatan permanen dan penanganan 30 titik longsor dilakukan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Proyek menyasar ruas jalan strategis yang sebelumnya terganggu akibat banjir dan juga tanah longsor. Langkah ini diharapkan menjadi upaya penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana, sekaligus memperkuat konektivitas dan juga ketahanan wilayah di Sumatera. Dengan pembangunan bertahap dan juga standar teknis permanen, pemerintah menargetkan akses transportasi kembali normal. Selain itu, resiko dampak bencana di masa mendatang dapat dikurangi. Kenapa kita percepat, walaupun masih tahap tanggap darurat? Karena mungkin bapak-bapak sudah bisa lihat tuh, jembatan ini misalnya, itu yang lewat sudah logistik yang kita tidak bisa mengontrol 100%, apakah cuma 10 ton, 20 ton, 30 ton, sehingga kalau tidak dipercepat kita juga akan pasti dikomplain. Hari ini aja sudah banyak komplain karena kan truk-truk besar yang 40 ton, 50 ton kan kita larang lewat jalan ini, tapi tidak bisa juga kita larang terus-terusan karena di sebelah sana teman-teman kita juga butuh logistik kan, biren dan seterusnya kan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Informasi Pusat kembali gelar sidang sengketa informasi publik tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi bersama Leoni Lydia Lukas Lowarso dan juga Herman.
sendiri. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadiri pihak dari penggugat dan tergugat. Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan adalah KPU Surakarta, KPU Jakarta, dan KPU RI. Selain itu, pihak Polda Metro Jaya juga dihadirkan sebagai saksi. Dalam sidang tersebut, majelis sidang mempertanyakan pernyataan KPU yang menyebut salinan ijazah Jokowi sempat ditampilkan di website KPU. Terkait hal itu, pihak KPU membenarkan pihaknya sempat menampilkan salinan ijazah Joko Widodo di website resminya tanpa adanya sensor. Atau jangka waktu permohonan pengajuan sengketa informasi. Apa esensi yang harus dipenuhi? Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sidang lanjutan gugatan perdata oleh CMNP kepada PT MNC Asia Holding, dahulu PT Bakti Investama, kembali berlanjut. Kali ini persidangan menghadirkan mantan General Manager Fixed Income PT Bakti Investama, Togi Sitindaun. Dalam sidang lanjutan, mantan General Manager Fixed Income PT Bakti Investama Togi Sitindaun mengungkapkan PT Citra Marga Nusa Fala Persada CMNP memberikan mandat kepada PT Bakti Investama untuk memfasilitasi penjualan surat obligasi dan medium term notes MTN kepada Drosophila Enterprise. Mandat diperoleh dari salah satu direktur CMNP saat itu yang kemudian diturunkan melalui kontrak. Dalam surat kontrak jual beli obligasi itu terdapat penunjukan Bakti Investama sebagai broker. Iya, itu bukti pembayaran dari Drosophil selaku pembeli obligasi dan MTN CMNP. Saat itu yang saya tahu, CMNP memberikan instruksi atau perintah agar hasil penjualan obligasi dan MTN-nya itu ditransfer ke Unibank ya dalam mata uang US dollar, karena akan ditempatkan dalam NCD yang akan diterbitkan oleh Unibank. Jadi saksi pun perlu mengetahui itu dan melihat bukti itu tersebut. Iya, karena saya sesuai bidang tugas saya juga, saya memonitor proses sampai pembayaran hasil transaksi itu ke bagian operation saya, Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk Hotman Paris Hutapea menegaskan keterangan Togi Sitindaun menjadi bukti bahwa transaksi itu sesuai prosedur dan disahkan oleh manajemen CMNP saat itu. Broker itu memang tugasnya sebagai arranger, memfasilitasi jual beli surat berharga antara CMNP dan pembeli, yaitu Drosophil. Drosophil telah membayar dalam bentuk dolar, sudah diterima, ditempatkan dalam deposito, ya. Dan selama 2,5 tahun deposito tersebut dirawat oleh CMNP, dicek uangnya berapa. Tapi tiba-tiba banknya tutup gara-gara krismon, yaitu resiko penabung dong, resiko CMNP dong. Sebelumnya, gugatan perdata CMNP kepada PT MNC Asia Holding terkait transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk untuk kepentingan CMNP difasilitasi MNC Asia Holding sebagai broker pada tahun 1999. Surat berharga itu diakui CMNP sebagai tukar-menukar, bukan jual beli, sesuai dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding dan diakui seluruh laporan keuangan CMNP. Hingga kini pihak CMNP belum merespon permohonan wawancara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Israel kembali langgar perjanjian gencatan senjata. Ya, 2 anak Palestina gugur pemirsa di wilayah Al-Alam Rafah, jalur Gaza Selatan akibat serangan pasukan Israel. Di tengah banyaknya serangan ke Gaza, PM Israel Netanyahu tegaskan fase kedua gencatan senjata tengah digodok. Pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza terus berlanjut. 2 anak Palestina gugur akibat serangan langsung pasukan Israel.
Media lokal menyebut seorang anak laki-laki berusia 15 tahun ditembak oleh pasukan pendudukan di wilayah Al-Alam Rafah, jalur Gaza Selatan. Hussein Abu Sabla, 17 tahun, juga dilaporkan tewas ditembak pasukan pendudukan di sekitar kawasan Al-Tahliya sebelah timur Khan Yunis. Gugurnya dua anak Palestina menandai hari ke-100 berturut-turut pelanggaran sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Meski telah melanggar gencatan senjata, PM Israel menegaskan saat ini transisi ke fase kedua gencatan senjata sedang digodok. ובאשר לרצועת עזה, אנחנו נמצאים על סף שלב ב' בתוכנית הנשיא טראמפ. צה"ל, להזכירכם, אוחז מעמדת כוח ב-53% משטחי הרצועה. עכשיו, מה זה שלב ב'? אנשים אומרים שלב ב', מה זה שלב ב'? שלב ב' אומר דבר אחד פשוט: החמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. אנחנו דבקים ביעדים הללו והם גם יושגו. הם יושגו, כפי שאמר הנשיא טראמפ וגם אני אמרתי, או בדרך הקלה או בדרך הקשה. Di tengah gencatan senjata, serangan udara, tembakan artileri, dan penembakan langsung ke kawasan permukiman kembali menebar ketakutan di tengah warga sipil yang belum pulih dari trauma perang berkepanjangan. Pemirsa, kontroversi rencana pencaplokan Greenland ke Amerika Serikat terus memanas. Meski demikian, Trump enggan menjelaskan sejauh mana langkah yang ia akan tempuh untuk mewujudkan rencana tersebut. Amerika Serikat dan Eropa terlibat dalam perselisihan besar mengenai Greenland dengan Trump mengancam akan memberlakukan tarif yang lebih tinggi lagi pada negara-negara tertentu yang mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent memperingatkan bahwa Eropa seharusnya tidak bereaksi terhadap tarif baru tersebut. Negara-negara yang terdampak mengatakan pada hari Minggu bahwa tindakan Trump merusak hubungan transatlantik dan berisiko menyebabkan spiral penurunan yang berbahaya. Mereka menambahkan bahwa latihan militer bersama di Greenland tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Ketika ditanya sejauh mana ia bersedia melangkah untuk memperoleh Greenland, Trump pun memberikan jawaban singkat, "Anda akan mengetahuinya." How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Trump tetap berpendapat bahwa ia membutuhkan Greenland yang merupakan wilayah otonom kerajaan Denmark untuk alasan keamanan nasional Amerika Serikat. Kecelakaan kereta mengguncang Spanyol, pemirsa, Selasa malam waktu setempat, di mana sebuah kereta komuter tergelincir dan menabrak jalur rel di dekat Barcelona. Insiden ini menewaskan seorang masinis dan melukai sedikitnya 37 orang, 5 diantaranya dalam kondisi serius. Petugas pemadam kebakaran nampak membersihkan puing-puing dari rel kereta api, sementara tim medis merawat korban luka di lokasi kejadian. Sebanyak 20 ambulans dikerahkan ke lokasi kecelakaan di Gelida, pinggiran kota Barcelona, bersama dengan 38 unit pemadam kebakaran. Pejabat setempat melaporkan kereta rodalis tersebut menabrak tembok penahan yang runtuh di atas rel di wilayah-wilayah Gelida di San Sadurní. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah kecelakaan kereta yang menewaskan 42 orang terjadi di Spanyol bagian selatan. Pemirsa, badai siklon Harry menerjang sejumlah wilayah di selatan Italia. Otoritas setempat menetapkan status siaga merah dan mengevakuasi ratusan warga dari daerah rawan. Badai siklon Harry menerjang wilayah pesisir Italia Selatan. Nampak gelombang air laut setinggi 9 meter menerjang dermaga hingga merendam sejumlah ruas jalan. Warga setempat yang berada di sekitar lokasi pun berlarian untuk menyelamatkan diri.
Angin berkecepatan lebih dari 74 mil per jam disertai hujan deras membuat kondisi cepat memburuk. Otoritas Pelindungan Sipil Italia mengeluarkan peringatan tertinggi untuk wilayah Sisilia, Sardinia, dan Calabria. Petugas dan relawan pun dikerahkan di berbagai titik untuk membantu evakuasi warga. Di Giampilieri Marina dekat Messina, 32 penghuni panti jompo dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Sedangkan di Acerialik, puluhan warga di kawasan pesisir juga diungsikan sebagai langkah antisipasi. Air banjir tampak mengalir deras di sejumlah jalan utama dan merendam permukiman warga di kota-kota pesisir. Sekolah-sekolah ditutup sementara demi keselamatan. Imbas dari badai siklon Harry, negara tetangga Italia, Malta juga turut terdampak. Gelombang tinggi serta banjir turut terjadi di Malta. Otoritas memperingatkan meski badai bergerak lambat, warga di wilayah pesisir diminta untuk tetap waspada dan menjauhi garis pantai hingga situasi membaik. Pemirsa, pasca kebakaran besar di sebuah pusat perbelanjaan yang menewaskan 26 orang di Pakistan Sabtu malam, tim pencari dan penyelamat masih berjuang melakukan evakuasi mencari korban selamat dari puing-puing bangunan. Tim pencari dan penyelamat di Karachi masih berjuang melakukan pencarian korban di reruntuhan sebuah gedung pusat perbelanjaan Gul Plaza di kota pelabuhan Pakistan. Terlihat para petugas penyelamat menyebar di lokasi kejadian dengan menggunakan alat berat termasuk bulldozer untuk membersihkan puing-puing sambil mencari korban selamat dan jenazah para korban tewas. Proses pencarian terhambat oleh struktur bangunan yang tidak stabil pasca kebakaran hebat serta asap pekat yang masih tersisa di beberapa bagian gedung. Jumlah korban tewas akibat kebakaran besar di sebuah pusat perbelanjaan di Karachi, Pakistan meningkat menjadi 26 orang. Petugas masih melakukan pencarian terhadap puluhan orang yang dilaporkan hilang. Kebakaran besar terjadi pada Sabtu malam, menyebabkan banyak orang tewas dan hilang, serta kerusakan signifikan pada toko-toko dan barang dagangan. Pemirsa, sebuah fenomena langka terjadi di Gurun Sahara. Hamparan pasir yang biasanya panas dan juga gersang berubah drastis menjadi lautan salju. Pemirsa, Gurun Sahara mendadak berubah menjadi salju. Gundukan pasir yang biasanya berwarna coklat tiba-tiba tertutup lapisan salju di tengah tiupan angin kencang. Peristiwa tersebut terjadi di kota Ain Sefra, Aljazair bagian utara. Fenomena ini dipicu oleh penurunan suhu ekstrim serta hembusan angin dingin yang membawa salju hingga ke kawasan gurun. Momen langka ini pun dimanfaatkan warga setempat untuk menikmati keindahan Sahara yang berubah wajah menjadi putih. Menurut catatan, salju di Gurun Sahara pernah terjadi beberapa kali dalam 40 tahun terakhir. Kecelakaan melibatkan kereta dan juga mobil terjadi di perlintasan kereta tanpa palang di tebing tinggi Sumatera Utara. Ya, peristiwa ini mengakibatkan 7 penumpang yang berada di dalam mobil tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan antara kereta api dengan mobil terjadi di perlintasan tanpa palang di kota tebing tinggi Sumatera Utara pada Rabu malam. Peristiwa berawal saat mobil minibus melintasi perlintasan kereta tanpa palang dari arah Sesi Giling. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta api datang dari arah Rantau menuju kota tebing tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga mobil minibus terseret sejauh 300 meter. Peristiwa ini mengakibatkan 7 orang penumpang yang berada di dalam mobil tewas seketika, sementara 1 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Menurut saksi mata yang berada di lokasi, diduga sopir tidak fokus saat melintas di perlintasan kereta hingga tidak menyadari kedatangan kereta. Dari kota tebing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, A News melaporkan.
Pemirsa, sebuah minibus tercebur ke dalam saluran air di Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam. Diduga kecelakaan terjadi lantaran minimnya lampu penerangan jalan di sekitar lokasi hingga sopir tak dapat melihat jalan. Sebuah minibus tercebur ke dalam saluran air yang berada di ruas Jalan Peternakan Raya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam. Kecelakaan bermula ketika minibus yang ditumpangi satu orang melaju dari arah Kapuk menuju Tubagus Angke dalam kecepatan sedang. Minimnya lampu penerangan di lokasi diduga membuat sopir tidak dapat melihat kondisi jalan dengan jelas hingga akhirnya mobil tercebur ke dalam sungai. Petugas derek yang berada di lokasi dengan cepat mengevakuasi minibus tersebut dari saluran air ke daratan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden kecelakaan ini, namun kondisi mobil mengalami ringsek pada bagian sebelah kiri. Dari Jakarta, Rizky Fahluvi, A-News melaporkan. Jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Ari Setiawan, A-News melaporkan. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel menerima kantong jenazah yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Beberapa barang pribadi yang ditemukan dalam pencarian juga diserahkan ke petugas untuk diidentifikasi. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel kembali menerima kantong jenazah dari Basarnas yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500. Kantong jenazah diserahkan langsung pihak Basarnas ke tim DVI di Postmortem yang berada di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Rabu malam. Selain bagian tubuh, Basarnas juga menyerahkan barang pribadi milik korban yang berhasil ditemukan di lokasi pencarian jatuhnya pesawat ATR 42500. Setelah menerima kantong jenazah dan sejumlah barang pribadi milik korban, tim DVI Bidokes Polda Sulsel kemudian membawanya ke Postmortem untuk dilakukan identifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, A-News melaporkan. Pemirsa, penangkapan 2 terduga pelaku begal sadis di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu berlangsung dramatis. Polisi harus bergulat dengan pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Petugas kepolisian bergulat dengan seorang terduga pelaku pencurian dengan kekerasan di Desa Balai Butar, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Saat polisi melakukan penggerebekan, salah seorang terduga pelaku berusaha kabur dan melawan petugas. Polisi mengamankan seorang pelaku lain yang bersembunyi di dalam rumah. Pelaku kerap beraksi di wilayah kota Lubuk Linggau. Sasaran kejahatan pelaku yakni perempuan dengan modus berkenalan di media sosial, lalu diajak bertemu. Dalam melakukan aksinya, pelaku tidak segan menganiaya korban. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan 5 unit sepeda motor hasil curian dari berbagai jenis. Seorang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini ditangani Polsek Lubuk Linggau Utara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, A-News melaporkan.
Polisi menangkap seorang guru usai bertindak asusila terhadap belasan siswanya di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku langsung diperiksa intensif di Mapolres Tangerang Selatan. Polisi menangkap YP, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten, usai menerima laporan belasan siswa SD yang menjadi korban tindak asusila. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Ciputat. Polisi juga menyita telepon seluler pelaku yang berisi foto anak-anak pada media sosial pelaku. Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku, kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian, Pak, terkait yang fokus kepada korban-korban ini, Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini. Hingga kini pelaku masih terus diperiksa intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.